rekamannya. Silakan. Ya, baik, silakan. Baik, waktunya akan saya mulai ketika Bapak berbicara. Silakan, Bapak. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, yang saya hormati ya, Bapak Dr. Julian Fauzi MSI dan Ibu Sonaya dan para peserta. Hadirin semua ada Pak Aang Gunaidi, Pak Atman Luki, dan Ibu Suraya. Ya, baik sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Diki Pranondo, asal dari program studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas, jurusan Teknik Perminyakan, ya Politeknik AK Migas Palembang. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan pekerti gelombang 4 dari Universitas Bengkulu dan saat ini kita sedang melakukan proses peer teaching. Ya, yang saya hormati kepada instruktur, selamat pagi Pak. Pagi. Iya, kita hari ini memulai pelajaran Pak. Oke, jadi kepada teman-teman, kepada Aang Gunaidi, hadir Aang Gunaidi? Hadir, Pak. Oke, raise your hands. Siap. Kemudian Atman Luki hadir, Atman Luki. Hadir, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian Suraya, Suraya hadir, Suraya. Siap Pak, saya hadir Pak. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat, ya tetap semangat sampai akhirnya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima Amin, kasih Pak. amin. Baik, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ya sebelum memulai ya aktivitas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, teman-teman sekalian ya ini ya, barcode saya atau yang mau lebih lanjut lah kenalan dengan saya bisa di-scan ya, barcode berikut. Oke. Nah, ini teman-teman yang CV saya. Jadi ya selama ini ya pendidikan saya dulu di Palembang, kemudian terakhir saya mengambil pendidikan di Teknik Kimia ya, di Universitas Muhammadiyah Palembang. Oke, selanjutnya, nah ini ya teman-teman ya identitas mata kuliah yang akan saya ampuh pada pagi hari ini, ya, yaitu mata kuliah Geologi Dasar tepatnya. Oke, sebelum mengikuti perkuliahan ya ada baiknya kita tahu ya aturan kita ya di kelas. Kalau kita ini mengadakan secara virtual ya teman-teman ya, di sini ini minimal nanti kehadiran kita 80% ya dari total pertemuan teman-teman, sehingga nanti akhirnya kita ya dapat mengikuti ya ujian akhir semester. Kemudian kedua ya di kelas ya maupun secara virtual kita harus tepat waktu gitu ya. Ya, kalau terlambat boleh ya, tetapi di sini saya toleran ya hanya 10 menit deh ya keterlambatan kita. Kemudian nanti teman-teman juga di dalam penyampaian kelas nanti harus aktif berdiskusi nanti kita gitu. Kemudian nanti ada tugas juga nanti biasa akan kita kumpulkan. Kemudian nanti gunakan alat bantu belajar teman-teman ya untuk kepentingan pembelajaran kita ya, gadgetnya macam-macam dari laptop, HP ya, silakan nanti teman-teman. Kemudian jika ada kendala nanti bisa komunikasikan langsung ya melalui grup yang telah kita buat atau melalui email tadi ya, melalui email saya begitu. Baik, selanjutnya oke, sebelumnya kita masuk dulu ya kepada pemateri tentang geologi fisik. Tapi secara general, ya, secara general ini saya mau tekankan ya tentang geologi, geologi. Nah, jadi introduction to geologi. Jadi di sini ya sebetulnya geologi sendiri itu apa sih ya bagi kita ya mungkin yang sudah paham yaitu ilmu ya teman-teman ya, ilmu ya yang mempelajari tentang bumi ya, bumi kita ini di tempat kita tinggal sekarang ini ya, yang khususnya itu mempunyai komposisi nanti bumi kita, kemudian mempunyai proses ya
di dalam permukaan maupun di luar permukaan, sehingga kita bisa melihat oh ternyata bumi itu mempelajarinya itu tidak hanya dalam satu bentuk, tetapi luas cakupan, luas secara general. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-temannya di sini, warna biru tua ini menunjukkan bahwa ya permukaan bumi topografi kita di bawah laut atau di samudra. Ya, warna biru tua. Kemudian yang berwarna biru muda, ya warna biru muda ini ternyata ada daratan. Jadi bumi itu kan ada daratan, ada daratan. Tetapi kalau di kita, di negara kita itu 70%-nya ya daerahnya berupa lautan. Oke, kita lanjut. Oke, di sini adalah ruang lingkup ya, teman-teman semua ya, yang akan kita pelajari nantinya, yaitu geologi adalah ilmu ya teman-teman, atau sains ya, yang mempelajari tentang bumi, gitu, ilmu yang mempelajari tentang bumi, yang mempelajari tentang bumi sendiri. Tadi kan cakupan ilmu nih ya, jadi di sini banyak ternyata ya bisa kita peroleh ya kandungan-kandungan di dalam bumi itu sendiri. Kemudian ya, dari bumi tersebut ternyata kita mempelajari ini yang namanya geologi fisik. Nah, fisik udah kelihatan dari bentuknya ya atau namanya teman-temannya, itu adalah bagian apa ya, dari ya ilmu geologi itu sendiri ya, yang mempelajari materi ya, proses pembentukan yang terjadi di dalam maupun di luar permukaan bumi itu sendiri, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah di sini geologi merupakan ya definisi selanjutnya bagian dari aspek lingkungan hidup yang memerlukan alam, ya sumber daya, ya lingkungan maupun bencana. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu kepada Suraya, hadir Suraya? Siap, Pak. Hadir, Oke, Bu Pak. Suraya, bisa disebutkan Bu Suraya jenis-jenis bencana alam, nah kira-kira apa Bu Suraya? Gempa bumi, Betul. banjir. Hadir. Ya, itu aja dulu, Pak. Ah, Kayaknya. ya betul sekali. Ya, kita tepuk tangan untuk Ibu Suraya. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi teman-teman, jadi betul tadi. Jadi itu semua ya merupakan bagian dari aspek lingkungan hidup ya. Ya, di dalam ya proses yang namanya tadi geologi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sejarah ilmu ya, sejarah ilmu geologi disebut Katarodism ya, yaitu menyatakan bahwa di sini nih saya note ya. Terbentuknya itu di atas dan musnah akibat suatu bencana. Nah, itu sejarah ilmu geologi. Nah, kemudian siapa yang berikutnya? Oh, Ang Gunadi hadir, Ang. Hadir Pak. Oke, Ang Gunadi bisa disebutkan di sini yang menurut James Hutton. Nah, silakan baca. Apa tuh, Ang? Iya Pak. Ya, menurut James Hutton bagaimana, Ang? Ya, ini merupakan bapak geologi Yes. modern, Mm-mm. ahli fisika dari Skotlandia ya Pak ya. Betul. Bukunya tentang Theory of the Earth, di mana mencetuskan doktrinnya tentang uniformitarianism. Ya, betul Gitu Pak. sekali. Ya. Ya, terima kasih pada Ang Gunaidi. Ya, baik teman-teman. Jadi tadi Ang telah menyebutkan tentang uniformitarianism, itu tentang teori tentang bumi. Apa itu? Ya, akan saya jelaskan sedikit. Ya, uniformitarianism ini yaitu ya jadi teori merupakan konsep dasar geologi ya yang mengemukakan bahwa hukum-hukum fisika, kimia, biologi saat ini berlangsung pada masa lampau. Jadi istilahnya yaitu ya doktrin ini terkenal ya sampai saat ini ya, the present ya, is the key ya, dan to the past ya. Jadi the present is the key to the past. Jadi saat itulah orang menyadari ya bahwa bumi itu selalu berubah. Dengan demikian jelas ya bahwa bumi itu memiliki hubungan ya. Jadi geologi itu hubungannya dengan namanya waktu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ya kepada pembahasan tentang piramida. Selanjutnya hadir kepada Atman. Atman hadir monitor. Hadir, Pak. Oke, Atman ya. Bisa disebutkan piramida ilmu geologi ini ada apa saja di sana? Oh, yang pertama itu ada geokimia, kemudian paleontologi, geofisika, Oke. dan biologi. Iya, baik ya. Terima kasih ya pada Atman ya. Jadi sangat yang perfect ya. Jadi teman-teman semangat masih semuanya? Masih, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi kita lanjut ya. Di sini yaitu hubungan tadi ya antara waktu, bumi dan piramida. Apa sih ya
hubungannya ya kita lihat dulu. Ya, jadi tadi sebelum terbentuknya bumi kita harus tahu dulu tadi nih hubungan ketiga atau keempat ini yang paling mendasar itu ternyata dari bawah. Ya, itu dari kimia tadi, ya biologi dan fisika. Jadi kita bisa memahami. Contohnya dari kimia. Kimia itu apa sih kita? Yaitu kita memahami konsep ya teman-teman ya. Mineral di sana kan ada batuan-batuan. Ya, itu dari segi kimia. Kalau dari segi fisikanya bagaimana? Jadi kita memahami ada namanya tekanan, gaya, suhu, gelombang, kemudian ada namanya refleksi atau seismik mungkin gravitasi. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada biologi. Sebenarnya biologi sendiri itu apa? Yaitu tentang memahami mungkin fosil di sana, ada evolusi-evolusi kehidupan, ya seperti kita bisa melihat penjaman-jaman kehidupan purba, ya kan gitu, Aristoteles dan teman-teman sebagainya. Kemudian dari piramida dari kimia, fisika dan biologi akhirnya berlabuh kepada geologi. Jadi kita kalau kita ada di konsep mineral, ya konsep fisika dan konsep biologi, akhirnya kita mengerucut kepada piramida yaitu tentang geologi. Jadi geologi itu mengintegrasikan ya teman-temannya dari kimia, biologi dan fisika. Bagaimana sih maksud mengintegrasikan? Yaitu menganalisa kita tentang struktur bumi, ya ekipolosis, proses, sehingga dari situ kita bisa mengeksplorasi atau mencari sumber-sumber mineral, air, migas, serta kita bisa memitigasi suatu bencana yang terjadi nantinya. Nah, jadi akhirnya adalah di geologi, teman-teman. Oke. Berikutnya, ya di sini ada proses ya, proses terbentuknya minyak bumi atau proses terbentuknya bumi deh. Jadi bumi itu ya terbentuk itu sudah lama, sekitar 4,5 miliar tahun ya, tata surya terbentuk dari awan, kita bisa lihat sini teman-teman ya. Kemudian nanti ada gelombang ya, kemudian nanti kita membentuk cairan-cairan biru, kemudian bumi muda itu bagaimana sih yang dikatakan bumi muda. Kemudian nanti ada uap ya, dari uap air yang membentuk karbon dioksida, sehingga kita ada bentuk kadar air nanti, kadar uap, kemudian uap air itu akhirnya membentuk ya suatu lautan yang pertanda di permukaan, baik dia akan secara mendingin maupun mendingin. Kemudian baru sekitar itu terbentuklah ya, setelah bumi terbentuk maka terjadilah namanya tadi ya, proses geologi teman-teman ya. Nah, dari proses pembentuk geologi ini ya keluar hidrogen dan berkembang sehingga membentuk bumi seperti saat ini teman-teman. Oke, struktur bumi ya seperti biasa yang pernah kita kenal, yaitu ada inti, selubung, kerak ya. Oke, dari struktur bumi juga kita bisa mengetahui, oh ternyata bumi itu sendiri ya mantle ya, bagian-bagian luarnya dapat menjadi selubung atau menjadi penutup atau peniup ya, di litosfer sendiri bergerak ya, sehingga dia mempunyai sifat yang tadi yang bisa bergerak tadi, yang disebut kita lempeng, ada lempeng tektonik dan ada lempeng vulkanik ya biasa terjadi di lautan. Oke, selanjutnya oke, next. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya kita distribusi lempeng. Nah, ya dari tadi ya kita cerita terlempeng, akhirnya di mana sih itu terjadi? Ternyata lempeng ini kita tadi ya ada pergerakan ya, konvergisi lempeng. Jadi sehingga di Indonesia ini ya dilalui oleh ya di sini saya buat ya banyak gunung api titik warna merah ini. Jadi maka Indonesia itu kaya ya, kaya dengan sumber dayanya, apalagi dengan gunung api. Jadi yang siap-siap ini daerah yang digarui oleh istilah kita mengenal Ring of Fire. Nah, ini ya digarui oleh gunung api semua ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ya itu ya materi tentang awal ya, tentang biologi fisik ya. Ya, kemudian tugas kita ada nih. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas biasa ya kita ada tugas teman-teman. Nanti silakan teman-teman copy link berikut ya. Nah, nanti di sana mengerjakannya ya kita bisa handout-in kalian di Golem Classroom, ataupun kalau tidak kalian nanti bisa masuki ya teman-teman ya, dengan melalui nomor WA yang saya tampilkan berikut teman-teman. Oke, sampai sini tugasnya ada yang mau ditanya kepada Suraya? Suraya hadir, Suraya? Hadir, Pak. Oke, Adman Luki? Cukup, Pak. Oke, Anggu Naidi hadir? Masih? Monitor? Oke, kira-kira ada pertanyaan yang mau kita sampaikan? Saya boleh nanya, Pak? Iya, Pak. Waktu pengumpulannya sampai kapan, Pak? Oh iya, betul sekali. Waduh, terima kasih. Waduh, saya betul-betul lupa ini, Pak. Aduh.
Ya kira-kira kalau begitu ini deh kira-kira. Ini kan di hari Senin ya, sekarang jam 10 ya. Kira-kira kalau sore bisa teman-teman kita kumpulkan jam 4. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah Insya bisa. Allah bisa. Bagaimana yang lain? Pak Atman Luki bisa? Bisa, Pak. Oke, Ibu Suraya bisa pengumpulan jam 4 sore, Bu? Insya Allah bisa, Pak. Ya sudah kalau begitu kita sepakati saja teman-teman ya dari Mas Aang tadi ya sore aja kita Mas Aang ya jam 4 sore kita kumpulkan materi tugas kita individu. Oke, ya saat ini ya kita telah memasuki sesi akhir jadi saya ucapkan terima kasih ya telah mengikuti kelas ini ya kepada Mas Aang Gunaidi, Mas Atman Luki dan Ibu Suraya. Ya sebelum berpisah ya marilah kita tutup ya doa kita pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sampai situ saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam. kepada Waalaikumsalam Bapak Dr. warahmatullahi Julian Fadul. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Diki. Eh, Waktunya masih cukup baik ya kalau di sini kita lihat masih menyisakan sekitar lebih dari 4 menit. Baik, saya akan langsung serahkan mikrofonnya kepada Bapak Yulian untuk memberikan masukan. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Sonia. Oke, Pak Diki ya. Oke, Hadir. makasih Pak Diki atas presentasi atau praktek mengajarnya. Eh, yang jelas secara umum sudah baik gitu ya Pak Diki di dalam memberikan materi pembelajarannya. Nah, tapi yang sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, ini untuk pertemuan keberapa ya Pak Diki ya? Ya ini pertemuan dasar. Pertemuan pertama ya? Ya pertemuan pertama Pak Julian. Pertemuan pertama di Mata mata kuliah. kuliah ini ya? Ya berarti ya? betul Oke. Bapak. Untuk mata kuliah apa tadi? Oke. Geologi dasar. Oke. Geologi dasar. Ya Bapak. Siap. Oke, Pak Diki. Oke, karena ini ada pertemuan pertama. Ini semester berapa ya? Ini semester 1 Bapak. Oh, semester 1. Oke. Ya Bapak. Nah, semester 1 pertemuan pertama. Oke, baik. Eh, Pak, dari segi aspek, saya akan melihat semua proses pembelajaran ini dari 3 aspek sebenarnya. Ada pembukaannya nanti, kemudian isinya apa, kemudian penutup gitu ya. Nah, pembukaan tadi sudah dilalui dengan perkenalan, kemudian absensi istilahnya, kemudian ada doa pembuka ya, itu sudah sangat baik. Nah, tetapi perlu yang Pak Diki garis bawahi juga karena ini adalah pertemuan pertama dan di semester pertama ya. Ya. Alangkah baiknya kalau seandainya kita memberikan gambaran terkait dengan struktur mata kuliah ini secara umum gitu ya. Jadi di pertemuan pertama berarti kita harus apalagi nih dari SMA gitu ya. Ya Mereka Bapak. semester 1 baru SMA dan saya yakin di SMA ini belum ada mata kuliah ini, pelajaran ini ya. Memang mungkin mereka sudah pernah dapat di apa geografi mungkin gitu ya. Ya Bapak. Kemudian mungkin ada di fisika, mungkin ada sedikit menyinggung terkait dengan batu-batuan ini. Tapi minimal Pak Diki harus memberikan gambaran secara umum bahwa mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang akan membahas terkait dengan tentang ini. Kemudian akan kita selesaikan di dalam berapa? Untuk 16 kali pertemuan gitu ya. Ya. Kemudian mata kuliah ini juga akan dibimbing oleh berapa orang dosen misalnya gitu. Ya betul Nah, Pak. ini tentu Pak Diki harus informasikan kalau ini pertemuan pertama, ya. 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 Jadi kalau dia pertemuan pertama agak sedikit banyak sih kita memberikan introduction terkait dengan mata kuliah ini. Kenapa? Karena kita harus memberikan ini. Itu, tapi saya yakin itu akan dilakukan, gitu ya. Ya. Tapi karena praktek ini mengingat waktu yang pendek, tapi itu saya yakin itu akan dilakukan. Nah, terkait dengan mata kuliah, dan saya belum melihat RPS-nya nih. Saya melihat Pak Diki ini kalau di classroom ini Ya Pak. namanya siapa ya? Diki Pranondo Pak. Oh, Diki Pranoto ya. Ya. Oke, saya belum ketemu. Nah, kalau di RPS ya, saya nggak tahu metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang digunakan untuk apa. Ya. Ya. Nah, kalau seandainya Pak Diki mau menggunakan strategi pembelajaran katakanlah berbasis kasus atau hanya ceramah saja,
ya monggo kita ikutin sesuai dengan metode yang kita inginkan pada saat mata kuliah ini. Nah, tapi kalau mata kuliah ini, kalau memang pertemuan pertama, sebenarnya kita bisa membuat apa ya, kayak metode pembelajaran berbasis kasus, mungkin disertai dengan ya contoh-contoh terkait dengan batuan, terkait Ya. dengan gambar-gambar apa segala macam, sehingga minimal itu akan membuat daya tarik Hmm. bagi mahasiswa untuk mengenal lebih lanjut terkait Oke. dengan mata Iya. kuliah ini. Ya. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya terkait dengan bahwa ya mungkin diawali dengan kita mendapatkan apa sumber minyak bumi itu dari informasi dari batuan misalnya gitu ya. Iya, Dan betul, Pak. informasi-informasi itu mungkin bisa akan membantu atau membuat mahasiswa kita menjadi tertarik untuk mempelajari ini lebih lanjut. Nah, Iya. kemudian secara isi perkuliahannya sudah oke. Tadi sudah ada mahasiswa diajak berdiskusi, ditanya gitu ya. Nah, tapi mungkin yang perlu kita inikan lagi adalah mahasiswa yang perlu kita banyak ngomongnya gitu ya, kalau bisa. Dalam Oke. pengertiannya, kalau pada saat kita diskusi, bukan kita ini, tapi apa sih pendapat Anda terkait dengan katakanlah batuan gitu ya misalnya Iya, apa Pak. yang Anda ketahui tentang batuan atau segala macamnya sehingga nanti kita tinggal bisa ngembangkan ya jangan istilahnya hanya membaca sebuah definisi gitu ya tapi kita Baik. memberikan mahasiswa itu nah menurut Anda ini apa sih sebenarnya Oh, gitu. iya. Ya itu tapi saya yakin itu dilakukan gitu ya karena Baik. ini nah memang perlu bersandiwara di dalam praktek mengajar ini Bapak Ibu ya kalau Ya, Pak. misalnya kita akan hanya menunggu ini siapa yang bisa jawab ini ya tentu kelas ini tidak akan efektif gitu ya. Tapi bersandiwaralah nanti kita oh ya bagus jawabannya atau bagus pertanyaannya sehingga seolah-olah ada yang bertanya. Tapi Oh, kita ini aja. Jadi dalam pengertian kita kayak main drama aja sih. iya. Itu untuk membantu kita nanti kan ada real teachingnya Mm-mm. Bapak Ibu semua ya. Nah Iya. pada saat real teaching nanti itu mungkin bisa di apa ya diimplementasikan. Ya. Implementasikan. Ya. Nah, itu. Tapi strategi-strategi pembelajaran sudah kita nampakkan di dalam peer teaching ini, sehingga nanti pada saat real teaching, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan, bisa kita implementasikan. Nah, kemudian tadi sudah ada tugas dan ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa atau peserta kuliah, dan itu sangat baik ya, karena mereka akan kita ajak untuk berdiskusi, jangan kita hanya saja yang ngomong gitu ya, atau kita saja yang bicara, atau kita yang ceramah tapi mahasiswa yang juga dituntut untuk bisa banyak mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan ide-idenya terkait dengan mata kuliah ini. Ya. Nah, kemudian di akhir memang sudah ada penugasan, ya, itu baik sebenarnya, karena penugasan itu sebenarnya memberikan wawasan juga kepada mahasiswa untuk bisa apa ya, mendalami lagi terkait dengan materi yang kita buat. Nah, tapi juga tugas ini juga mohon nanti eh, harus di apa ya? Dalam pengertiannya jangan setiap minggu kita ngasih tugas gitu ya, tapi Oh, memang iya, ada iya. momen-momen tertentu yang kita harus berikan tugas karena tanpa tugas nanti mahasiswa akan juga akan lengah gitu ya. Lengah. Tetapi dengan tugas yang banyak setiap minggu itu akan membuat bosan gitu ya. Nah, jadi pintar-pintar kita di dalam melakukan penugasan ini. Jadi kalau misalnya nanti metode pembelajarannya memang berbasis project atau berbasis kasus, mungkin penugasan sudah tidak akan banyak lagi karena memang project itu semuanya tugas jatuhnya Ya. ya yang mereka bisa kerjakan secara kelompok di luar kampus atau di mana silakan tapi jangan lagi kita nanti beri tugas lagi karena itu memang sudah penugasan yang sifatnya kalau di teknik itu tugas besar gitu ya Ya. bahasanya. Betul, Pak. Nah, itu Ya. yang perlu kita ini ya. Oke, secara umum oke ya, Pak Diki, tinggal ya diimplementasikannya Ya. pada saat Ya. nanti real teachingnya, gitu ya. Ya. Terima kasih, kayak kembalikan ke Bu Sonia. Ya. Terima kasih, Pak Julian. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Yulian. Bapak Ibu kita akan lanjutkan ke peserta berikutnya. Peserta berikutnya ini ada Ibu Suraya STMPD. Apakah Ibu sudah siap, Ibu? Berarti izin saya Mbak Sonia stop share dulu ya, Mbak. Iya, benar-benar. Iya, benar Bapak. Oke, Mungkin lanjut. recordingnya juga boleh dimatikan Bapak, karena Bu Suraya akan segera mulai. Baik, terima kasih.